Selamat pagi, Pak. Izin memaparkan tugas learning jurnal saya yang berjudul Nasionalisme. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andre Alvando dari kelompok 1 Laksar CPNS BMKG 2021 angkatan 16. Adapun materi pokok yang akan saya jelaskan terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, nasionalisme Pancasila bagi ASN sila 1 dan 2. Yang kedua, nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN sila ketiga sampai kelima. Yang ketiga, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang keempat, ASN sebagai pelayan publik. Yang kelima, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebelum memasuki bagian pertama, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang masuk ke yang pertama yaitu nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN sila 1 dan 2. Poin pentingnya, implementasi sila pertama yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang mengangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Implementasi sila kedua yaitu 1. Mengakui keberlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Bagian yang kedua, nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN sila ketiga dan kelima. Poin-poin pentingnya sila ketiga yaitu 1. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara.
dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan seterusnya. Implementasi sila keempat yaitu 1. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan. Musyawarah sebagai cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran yang absah yang tinggi. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Yang keempat, menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain. Yang kelima, menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanah seluruh rakyat, baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya. Implementasi sila kelima yaitu yang pertama, setiap rakyat Indonesia diberlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Yang kedua, tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Yang ketiga, adanya keselarasan, keseimbangan, keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Yang keempat, kedermawan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana dan kerja keras. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Yang keenam, menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Adapun poin-poinnya, yang pertama, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, Undang-Undang ASN juga memberikan jaminan kepada ASN bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. Yang ketiga, ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai komitmen. Bagian keempat, ASN sebagai pelayan publik. Poin-poin pentingnya, yang pertama, untuk menjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara kontinu dan relatif stabil, perlu dibangun ASN yang profesional dan independen dari struktur politik pemerintah negara. Yang kedua, untuk menghindari kecenderungan patologis, maka perlu diatur ASN dapat bekerja secara lebih profesional serta menenggang prinsip sebagai pelaksana kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik yang prima sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika memenuhi SPM. SPM merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Yang terakhir, selain proporsional dan melayani ASN yang dituntut harus memiliki integritas tinggi, hal ini merupakan bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang menjadi acuan etika birokrasi pemerintahan. Kelima, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Poin-poin pentingnya, yang pertama, sumber potensial yang merusak persatuan dan kesatuan yaitu 1. Adanya kelompok yang tidak setuju dengan ideologi negara Pancasila. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, konflik pemekaran wilayah. Yang keempat, konflik pilkada. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2, PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, negara dan pemerintahan. Poin yang ketiga, ASN pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme sebagai penjaga kedaulatan negara, memiliki perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Yang terakhir,
Peran ASN dalam menjaga kondisi damai yaitu satu, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan diskriminatif. Yang ketiga, membuat figur yang teladan di lingkungan masyarakat. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan kata dan tindakan. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.